Kisah ini bermula di saat Abdul Muthalib bin Hashim sedang menggali kembali sumur Zamzam yang telah lama tertimbun pasir di kota Makkah. Saat itu, ia hanya ditemani satu orang putranya Harits. Kaum Quraisy menentangnya bahkan mengancam karena mereka menganggap Abdul Muthalib tidak berhak menggali Zamzam seorang diri. Dalam kondisi tertekan, tanpa banyak pelindung, Abdul Muthalib menengadah kepada Allah, lalu bernazar dalam hatinya, jika Allah menganugerahiku 10 orang putra yang mampu melindungiku, maka salah seorang dari mereka akan aku persembahkan sebagai nazar di sisi Ka'bah. Waktu pun berlalu, Allah mengabulkan doanya. Abdul Muthalib dikaruniai 10 putra yang telah dewasa dan kuat. Saat nazar itu harus ditunaikan, ia mengumpulkan mereka di dekat Ka'bah. Nama setiap putra ditulis, lalu dilakukan undian dengan anak panah. Undian itu jatuh pada satu nama, Abdullah. Abdullah bin Abdul Muthalib adalah putra yang paling dicintai, paling tampan, dan paling mulia akhlaknya. Kaum Quraisy terkejut, mereka tidak rela Abdullah dikorbankan. Para pembesar berkata, "Wahai Abdul Muthalib, jangan lakukan ini, carilah jalan lain." Mereka sepakat mendatangi seorang penasihat, disarankan agar dilakukan undian antara Abdullah dan 10 ekor unta. Jika undian masih jatuh pada Abdullah, maka unta ditambah 10 lagi. Undian pun dilakukan, namun yang keluar selalu nama Abdullah. Maka Abdul Muthalib menukar dengan 10 ekor unta. Kemudian dilakukan undian lagi sampai nama yang unta keluar. Namun 10 kali undian, nama Abdullah selalu keluar. Dan saat itu unta mencapai 100 ekor. Barulah undian jatuh pada unta, bukan pada Abdullah. Untuk memastikan Abdul Muthalib mengulang undian itu 3 kali dan semuanya tetap jatuh pada unta, maka disembelihlah 100 ekor unta sebagai tebusan dan Abdullah pun selamat. Sejak peristiwa itu, 100 ekor unta dikenal sebagai diat di kalangan Arab dan kelak ditegaskan dalam Islam. Abdullah kemudian menikah dengan Aminah binti Wahab. Dari pernikahan inilah lahir manusia paling mulia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama setelah itu, Abdullah wafat di usia muda saat Rasulullah masih berada dalam kandungan ibunya. Kisah ini mengajarkan kita tentang menepati nazar, tentang tawakal kepada Allah, dan tentang bagaimana Allah menjaga takdir besar bahkan sebelum seorang nabi dilahirkan.